Prinsip kerja analisis dengan instrumentasi adalah menentukan panjang gelombang serapan maksimum, menggambarkan kurva kalibrasi, dan menentukan konsentrasi larutan sampel menggunakan alat instrumentasi seperti spektrometri UV phase. Dasar teori analisis instrumentasi merupakan suatu teknik analisa pengujian material menggunakan peralatan canggih dan modern. Analisis instrumentasi telah dimulai sejak tahun 20-an, di mana pengukuran sifat-sifat fisika mulai digunakan. Analisis instrumentasi berkembang jauh lebih pesat pada analisis kimia modern dengan menggunakan instrumentasi. Energi gelombang elektromagnetik sering digunakan sebagai sumber energi yang mengubah partikel materi. Beberapa metode analisis modern antara lain kromatologi dan spektroskopi. Analisis instrumentasi dapat mendeteksi kandungan mikro senyawa yang dideteksi. Cara kerja: pembuatan dapur fosfat pH 7,4. Buffer fosfat pH 7,4 dicampurkan dengan larutan NaOH dan KH2PO4. Ditimbang masing-masing NaOH dan KH2PO4 sebanyak 0,8 272 gram. Dilarutkan larutan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambah kode sampai tanda batas. Kemudian dipipet 39,1 ml larutan NaOH dalam labu ukur 100 ml. Dimasukkan dalam labu ukur 200 ml. Dipipet 50 ml larutan KH2PO4 dalam labu ukur 100 ml. Kemudian dicampurkan larutan NaOH dalam labu ukur 200 ml yang sama. Kemudian diukur larutan menggunakan pH meter dan diamati bila zat terlalu asam ditambah NaOH, dan bila pH terlalu basa tambahkan KH2PO4 hingga pH 7,4. Penentuan panjang gelombang maksimum: timbang clindamycin HCl 100 mg, kemudian dilarutkan dengan dapur fosfat pH 7,4 hingga 100 ml dan diperoleh kadar 1000 ppm, lalu dibuat pengenceran 100 ppm. Kemudian diukur serapan panjang gelombang 200 sampai 400 ppm dengan spektrometer UV. Dapat panjang gelombang maksimum untuk clindamycin HCl. Penentuan kurva baru clindamycin HCl. Kurva baru dibuat dengan melakukan pengukuran serapan larutan baku dari larutan indeks 1000 ppm. Dibuat sesuai konsentrasi 40, 50, 60, 70, 80 ppm. Kemudian diukur serapan dengan spektrofotometri UV pada panjang gelombang maksimum. Digunakan dapur fosfat pH 7,4 sebagai blanko. Dibuat reaksi linear Y sama dengan BX plus A, kadar sebagai absis dan serapan sebagai ordinat hingga didapat nilai mendekati 1. Penentuan kadar clindamycin HCl dalam sediaan gel. 250 mg gel clindamycin HCl dimasukkan dalam labu ukur 25 ml. Kemudian ditambah dapur fosfat pH 7,4, ditambah konsentrasi 10 mg per ml atau 10.000 ppm. Kemudian diencerkan untuk mengukur kadar clindamycin HCl dalam gel menggunakan spektrofotometri UV FIS pada panjang gelombang maksimum. Dilakukan pengenceran hingga nilai absorbansi dalam rentang 0,2 sampai 0,8. Dihitung kadar clindamycin HCl dalam gel berdasarkan persediaan regresi yang telah diperoleh dan dilakukan ukuran dengan 3 kali replikasi. Data hasil pengamatan: penetapan kadar clindamycin dalam gel, pembuatan larutan indeks 1000 ppm. Penetapan kadar sampel 25.000 ppm, larutan indeks 10.000 ppm, pengenceran 100 ppm. Replikasi 1 didapatkan kadar 597,375 mg dengan persen kadar 238,95%. Replikasi 2 didapatkan kadar 593,65 mg dengan persen kadar 287,46%. Replikasi 3 didapatkan 589,92 mg dengan persen kadar 235,97%. Replikasi 4 didapatkan kadar 582,45 mg dengan persen kadar 232,98%. Replikasi 5 didapatkan kadar 571,25 mg dengan persen kadar 228,5%, dan replikasi 6 didapatkan kadar 556,32 mg dengan persen kadar 223,53%. Kadar clindamycin di konsentrasi 40 ppm dengan A sama dengan 0,413. Dapatkan kadar clindamycin 27,306%. Halo, saya Patricia Virgita. Di sini saya akan melanjutkan mengenai bahasan instrumentasi spektrofotometri UV phase. Spektrofotometri UV phase biasa dilakukan dalam analisa farmasi kuantitatif untuk menetapkan suatu kadar zat tertentu. Pada percobaan dilakukan penetapan kadar clindamycin HCl dalam sediaan gel. Tahap pertama yang akan dilakukan itu penentuan panjang gelombang serapan maksimum, di mana lambda max yang diperoleh sebesar 207 nanometer yang berada pada rentang sinar UV atau ultraviolet 200 sampai 400 nanometer, dan larutan yang digunakan berupa larutan jernih sehingga kejernihan larutan perlu diperhatikan. Kemudian pembuatan seri konsentrasi, di mana kurva kalibrasi yang terbentuk pada 6 konsentrasi dan 6 nilai absorbansi yang diperoleh bersama regresinya Y sama dengan 0,67X plus 0,049 dengan R sama dengan 0,996. Kurva kalibrasi dan bersama regresi ini termasuk ke dalam kategori yang baik karena memiliki nilai R yang baik lebih dari 0,999 dan kurva kalibrasi dinilai memiliki linearitas yang baik. Kemudian penetapan kadar dilakukan dengan perhitungan konsentrasi, nilai X dari persamaan kadar regresi, dan penetapan kadar. Nilai X yang diperoleh dengan rata-rata 23,2731 menit.
ppm, di sini keliru, kemudian kadar yang diperoleh dengan rata-rata 581,829 mg dan persen kadar yang diperoleh rata-ratanya 232,811%, di mana persen kadar ini dinilai sangat tinggi karena batas dari penetapan kadar itu pada rentang 90% sampai 101%. Kemudian kesalahan yang mungkin dapat terjadi selama penetapan kadar clean dan NaCl dalam segi ginjal. Yang pertama itu ketidakjernihan larutan yang akan mempengaruhi penyerapan dari sinar, kemudian menipis sisi halus kuvert yang akan mempengaruhi pada penerusan sinar monokromatis, kemudian keliruan perhitungan pengenceran, kemudian kurva kalibrasi linearitas yang kurang balik, yang R kurang dari 0,999, dan yang terakhir kekeliruan perhitungan konsentrasi dan kadar dari clean dan NaCl dalam sediaan gel. Dan mungkin itu saja dari kelompok 8 praktikum analisa farmasi kuantitatif. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada keliruan dalam video ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.